Berikutnya adalah seorang ibadur rahman, dia inginkan anak-anaknya juga menjadi anak-anak yang penyejuk hati. Betapa banyak hari ini kalau kita lihat orang tua yang tidak peduli dengan anak. Dia hanya membawa pulang harta, kasih uang, anak biar besar, terus besar, antar aja ke sekolah, puyan jut-jut, yang penting orang raya, dapat kuliah, waktu habis dah kuliah, dia minta kerja, habis kerja, dapat kahwin. Lu kahwin deh. Kal selesai tugas lu. Banyak orang tua orangnya yang hanya memahami tugas terhadap anak, mengantarkan dia ke KUA, dikawinkan dengan jodoh yang atas pilihannya, yang hanya urusan li. Padahal kewajiban orang tua adalah tidak hanya mengantarkan orang anaknya di depan pintu KUA, tidak hanya mengantarnya ke rumah calon mertuanya, tidak hanya sekedar memberikan makan dan minumnya, mencari pekerjaan maisha untuk hidupnya. Tanggung jawab orang tua adalah sampai mengantar anak ke depan pintu surga. Kewajiban paling besar adalah mengantarkan anak ke depan pintu surga. Bawa anak, punya anak bawa. Maka orang tua berkewajiban memberikan pendidikan agama kepada orang anak-anaknya. Di pendidikan agama yang pertama di rumah. Purno agama pun di rumah, kan baru mau tunggu. Di pendidikan yang pertama kepada anak, kenalkan dia siapa Allah, siapa Tuhannya, apa agamanya. Itu urusan orang tua di rumah, itu bukan orang lain. Maka urangnya takalan, maaf banyak orang yang mengalami penyelewengan pemahaman terhadap agama. Akibat apa? Dia tidak mendapatkan pendidikan dasar. Ijak basikula, sikurlah kairlah, itu membacaan, bacaan karlah, ibaca internet karlah. Maka muncul dengan urangnya, dengan munculnya Islamofobia, Islam ditakuti dengan Islam, agama pendatang ke Indonesia. Maka Islam harus menghormati tradisi-tradisi yang berlaku di Indonesia. Kalimat yang tak mungkin keluar dari orang yang beriman kepada Allah, yang yakin bahwa bumi ini milik Allah, yang yakin bahwa Allah telah menurunkan Muhammad dan Muhammad itulah rahmatan lil alamin. Itu tak mungkin keluar dari mulut orang yang seperti itu. Tapi orangnya tersemar dengan luar biasa. Hadirin yang dirahmati Allah, mengantarkan anak ke depan pintu surga. Maka orang tua wajib menyuruh anak-anaknya untuk salat seperti yang dilakukan oleh Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nabi Allah Ismail alaihissalam diceritakan Allah, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah wa zakah. Nabi Ismail menyuruh kepada istrinya dan anaknya, apa yang suruh? Salat, 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 dan keluarkan zakat. Pastikan anak-anak kita salat. Katanya oh malam ayo orang kalian sembahyang begalam, kalian salat begalam. Sering mentang urun tanya kali PR tu galam, lagi dah ada PR. Kali makan dengan galam, sering tanya. Betapa banyak orang tua yang mau menanyakan, nak sudah salat kali sembahyang, kali salat tu galam, liho kali salat tu galam, asal kali salat tu galam. Mungkin karena sering jak masjid. Isya kali salat tu galam, budak subuh. Banyak ibu-ibu yang cerita, Ustaz, bagaimana? Kenapa susah kali membangunkan anak salat subuh? Kenapa Ustaz? Bagaimana ibu? Ya sudahlah, kalau sudah kita paksa nggak mau. Ibu, seandainya rumah ibu terbakar, apa yang ibu akan lakukan? Menyerumah akan tutong pun tak beda. Anak dah perman sapu, anak yang tengah tabut, tabu belum, tabu debit ulua. Nya menyedruk apu yang tutong, rumah yang tutong, anu yang tutong karena apu neraka, apu yang ada tembok, anu minta bau man tak minta tunggu. Karena cinta kita kepada anak tidak seperti cinta takut dia terbakar dengan api dunia, tapi yang hanya cinta apabila nanti dia terbakar dengan api akhirat. Maka urangnya hadirin yang dirahmati Allah, tanggung jawab kita sebagai seorang orang tua, tanggung jawab kita sebagai seorang suami. Mungkin kedua dekabereh, kata jak pengajian, kata tim salat berjamaah, kata tim salat sunat, tinggal anak-anak kita, tinggal keluarga kita, tinggalnya yang dapat soleh. Maka ada istilah tidak soleh untuk dirinya sendiri, tapi mampu menciptakan kesolehan sosial, menciptakan ur-ur lain bisa soleh, terutama orang-orang yang dekat.